Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, silakan diperkenalkan dulu Kak diri. Nama saya Harumi Ramanda, biasa dipanggil Harumi, umur 20 tahun. Sekarang, lagi kuliah di mana? Semester berapa? Kebetulan aku kuliah di UHAMKA semester 6 sekarang. Eee, Hari ini gimana kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah baik-baik aja. Eee, untuk sesi kali ini, kita santai aja nggak usah grogi. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang nggak mau dijawab, nggak usah dijawab. Baik. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Kan, Ya, biasanya dalam hidup itu kan pasti ada aja masalah gitu kan. Kira-kira apa sih, salah satu nih masalah yang, menurut kamu itu paling besar gitu di hidup kamu? eh, salah satu masalah terbesar di hidup saya, menurut saya tuh ngerasa nggak pantes gitu untuk kuliah. Nggak atas dasar apa ya kalau misalkan Kakak punya pemikiran kayak gitu? Eee, Atas dasar saya mikirnya kalau misalnya saya kuliah tuh, eee, nambah menambah beban orang tua saya gitu. Secara di masa pandemik ini kan ekonomi juga lagi kurang baik ya. Jadi saya ngerasa, dengannya saya kuliah itu malah menjadi beban untuk orang tua saya. Bukannya kalau misalkan kuliah itu, kan nantinya bakalan, ngasilin hal yang baik gitu, semuanya kan baik. Bakalan, mungkin nanti untuk nyari pekerjaannya lebih baik kalau misalkan kuliah. Tapi kenapa bisa berpikir kayak gitu? Eee, Emang sih, sekarang pekerjaan itu semuanya melamar dengan syarat berijazah S1. Cuman, eee, memang hal baik kuliah, tapi, saya berpikiran setelah lulus kemarin, saya sebenarnya pengen cuti dulu setahun, tapi, dilarang sama orang tua tuh, karena buat apa cuti setahun, nanti keburu males, kayak gitu. Terus, eee, sebenarnya saya juga pengen kuliah, cuman karena kondisi yang seperti ini menjadi saya mikir kayak sayang aja gitu kuliah, buang-buang uang, padahal kita kuliahnya pun di rumah gitu, offline, secara kan pandemi kayak gini ya, kayak gitu sih aku mikirnya. Tapi dari pihak orang tua sendiri itu ngerasa keberatan atau tidak? Kalau misalnya dari pihak keluarga sih sebenarnya dibilang keberatan enggak, dibilang keberatan juga kayak setengah-setengah gitu loh. Mereka mereka menampilkan sisi di mana dia keberatan kalau misalnya saya kuliah, di sisi lain mereka juga pengen saya kuliah gitu. Jadi, saya mikirnya mereka ya berada di tengah-tengah gitu, di antara keberatan sama nggak keberatan. Karena hal ini gitu ya, apa kamu itu ada usaha buat membantu perekonomian keluarga? Eee, Sejauh ini sih belum ada, karena, eee, saya susah juga buat ke mana-mana gitu. Alasannya karena Karena saya punya adik,
yang kedua ini masih duduk di bangku SMP, yang terakhir ini emang masih SD gitu. Jadi sulit buat ditinggal-tinggal karena yang paling kecil ini harus benar-benar terkontrol gitu. Mungkin karena kedua orang tuanya kerja kan? Iya, kebetulan kedua orang tua saya juga kerja. Dulu ada yang bantu-bantu gitu, bibi bibi saya. Terus setelah udah 2 tahun yang lalu tuh udah nggak pernah bantu-bantu lagi, udah pulang kampung. Mmm, Terus, pernah nggak sih kayak kamu ngelakuin hal yang, malah jadi dampaknya itu malah ngerugiin kamu gitu? Kayak misalkan, kamu bisa gitu, tapi itu karena keterpaksaan. Mmm, kayak gimana ya? Maaf Kak, bisa diulang nggak pertanyaannya? Jadi, kamu tuh pernah ngelakuin sesuatu tapi malah dampaknya itu malah jadi bikin masalah. Nggak pernah sih sejauh ini, nggak pernah, heeh. Apakah Kakak, Mbak, perekonomian keluarga sebelumnya mungkin pernah usaha buat nyari kerjaan gitu belum? Kalau untuk nyari kerja, baru sampai niat aja sih kayak, "Oh, aku pengen nih nyari kerja," gitu. Tapi mikir lagi ke belakang kayak ada adik kecil yang harus bener-bener diawasin gitu, jadi nggak bisa 100% ditinggal, gitu. Untuk niatan cari kerja sih ada, cuman belum terlaksana. Terus, ada nggak sih sesuatu yang tidak bisa kamu lakuin, terus malah kemudian itu memberi kamu masalah? Ya itu kayak saya tuh pengen banget kerja gitu, cuman ya nggak bisa gitu. Jadi menurut saya itu masalah sih untuk saya. Jadi, menurut kamu tuh kayak mungkin kamu nggak bisa ngebantu perekonomian keluarga gitu ya? Iya Alasannya betul, kenapa? eee, alasannya kalau misalnya saya kerja gitu, saya bisa bantu-bantu perekonomian keluarga gitu, maksudnya nggak semuanya di-handle sama ibu atau sama ayah. Kalau misalnya saya kerja, saya juga bisa ikut ngebantu. Mmm, Kemudian, status sosial apa sih yang paling mengganggu di lingkungan lingkungan hidup kamu? Yang paling mengganggu tuh kalau misalnya saya paling males gitu berinteraksi sama orang baru. Kenapa alasannya? Mmm, Kalau misalnya interaksi sama orang baru, saya ngerasa ngerasa nggak nyaman aja gitu, kayak saya harus beradaptasi sama lingkungannya lagi, saya harus mendekatkan diri sama orang orang baru. Jadi menurut saya itu nggak nggak nyaman. Jadi, kamu itu nggak bisa mudah berbaur ya sama orang baru? Eee, Bisa dibilang sih iya, saya susah banget bergaul sama orang baru, kecuali kalau misalnya emang orang tersebut yang ngedului mendekat ke saya. Kira-kira kalau misalkan kamu bisa dekat sama orang lain itu butuh waktu berapa lama? Menurut saya sih saya butuh waktu yang cukup lama, sekitar 3 sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulanan. Tapi dari rentang waktu itu kamu bakal bisa lebih terbuka gitu sama temen yang kamu dekat ini?
eh prinsip prinsip saya gitu kalau misalnya lebih tentang keterbukaan terhadap diri saya balik lagi ke teman saya ini. Kalau misalnya teman saya cuman memperlihatkan sisi-sisi yang baiknya aja, saya sebaliknya juga gitu. Gitu. Saya hanya memperlihatkan sisi baiknya saya aja. Tuh. Kalau misalnya teman saya memperlihatkan sisi buruknya juga, kemungkinan saya akan mempertimbangkan untuk menceritakan segala yang saya tutupi kepada mereka gitu. Eh, terus kamu pernah nggak sih ngerasa kalau punya perasaan negatif nih yang sering kamu rasain? Perasaan negatif sih sering banget ngerasain. Kayak ngerasa, Yang kamu saya ngerasa tuh dunia kayak gak adil buat saya gitu. Terus juga eh, saya selalu mikir kalau misalnya saya tuh selalu sendiri. Gitu. Saya nggak punya orang buat bercerita. Gitu. Terus yang terakhir, saya juga selalu punya pikiran buat suicide. Baru kenapa punya pikiran. kenapa berpikir seperti itu? Karena saya ngerasa ya udah capek aja gitu hidup di dunia gitu. Kayak semua yang saya lakuin tuh rasanya yang nggak berguna buat siapa-siapa. Gitu. Makanya saya punya pikiran untuk suicide. Tapi ada nggak sih hal yang bikin kamu termotivasi gitu, yang bisa bikin kamu bertahan sampai sekarang? Hal yang bikin saya bertahan sampai hari ini eh, karena idol K-pop. Karena mereka saya punya banyak alasan buat bertahan hidup. Mungkin itu tempat kamu healing gitu ya. Kalau nggak lagi capek, lagi stres. Iya, bisa dibilang sih idol-idol K-pop ini bisa dibilang jadi tempat pelampiasan sih. Apakah kamu tuh nggak ada teman yang bisa dipercaya untuk bercerita? Bukan lebih nggak ada, tapi saya kayak merasa kurang percaya gitu sama teman-teman saya ini. Seberapa dekat pun saya masih punya perasaan was-was terhadap mereka gitu. Takutnya suatu saat nanti eh, ada kemungkinan saya sama mereka itu bakal berantem, terus rahasia saya jadi terbongkar. Tadi kan kayak kamu bilang pernah berpikiran sampai ingin suicide gitu kan. Biasanya tuh perasaan itu munculnya ketika ketika kamu sedang apa? Muncul pemikiran seperti itu ketika saya sedang terintimidasi oleh situasi kayak ya contoh simpelnya selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dibanding-bandingkan dalam hal apa? Dalam hal misalnya eh, lihat deh si A ini pencapaiannya udah segini, masa kamu baru segini? Contohnya sih kayak gitu. Seperti itu sih sering banget saya rasain selama hidup. Berarti hal tersebut itu bukan bikin kamu tertekan. Kurang. Iya, bikin saya tertekan. Terus saya juga tipe orangnya bukan tipe orang yang kayak langsung bisa dibicarain langsung gitu. Kan saya juga bilang saya nggak punya
gak punya teman buat bercerita secara mendetail, secara mendalam kayak gini. Tuh, jadi saya pendam terus sampai akhirnya ya meledak sendiri gitu. Meledak sendiri tanpa bercerita ke orang lain. Menurut kamu tuh siapa sih orang yang paling banyak bikin kamu ngerasa kesulitan? Orang yang paling banyak bikin saya kesulitan, saya ngerasa diri saya sendiri. Kenapa? Eh, ya karena itu pikiran-pikiran negatif yang saya punya. Jadi saya ngerasa, saya berpikir saya tuh nggak punya teman sama sekali. Padahal ada teman, cuman saya berpikir saya sendirian, gitu. Saya nggak punya siapa-siapa, gitu. Jadi itu menurut saya yang bikin saya kesulitan. Padahal kalau misalnya saya bercerita gitu kepada teman dekat saya, mungkin mereka bisa bisa dengarkan gitu, walaupun mereka nggak bisa ngasih solusi yang terbaik, seenggaknya saya sudah meluapkan isi hati saya, maksudnya beban yang saya tampung gitu selama ini. Berarti selama ada kejadian atau masalah, kamu lebih milih buat pendam sendiri tanpa menceritakan ke yang lain. Iya, sejauh ini saya ketika saya punya masalah, salah satu-satunya cara yang saya lakuin itu ya saya pendam sendiri. Sampai akhirnya saya benar-benar gak kuat, kayak ini harus banget cerita gitu, minta solusi atau gimana baru saya cerita ke orang yang benar-benar saya terpercaya. Biasanya kalau kamu lagi ngerasa sedih banget, biasanya kamu ngeluapinnya itu apa, dengan cara apa? Kalau misalnya saya lagi sedih banget, saya ngelakuinnya ya nangis, tapi dipancing. Pancing dengan dengerin lagu yang punya liriknya tentang kehidupan. Tapi biasanya kalau sehabis nangis itu perasaan kamu tuh ngerasa lega atau malah merasa makin terpuruk? Sebenarnya ada sisi positif sama sisi negatifnya sih. Positifnya akhirnya lega gitu. Bisa akhirnya nangis gitu. Kayak ngerasa bebannya tuh udah agak enakan. Cuman sisi negatifnya ya suatu saat pemikiran tentang masalah itu tuh muncul lagi gitu. Mungkin ya di dalam hidup kamu itu kira-kira apa sih hal apa yang bisa bikin kamu itu lebih baik? Hal yang bikin saya lebih baik, salah satunya sih bekerja. Karena dengan bekerja saya bisa dapat penghasilan untuk saya sendiri gitu. Terus selebihnya saya bisa kasih ke orang tua, bisa kasih juga untuk adik-adik gitu. Terus Jadi terus yang bisa bikin saya lebih baik ya nonton konten-konten yang dibikin sama idol-idol K-pop sih. Itu yang bisa bikin ngerasa saya lebih baik. kira-kira nih kalau misalkan kamu udah kerja, masalah yang sekarang kamu alami ini akan hilang atau tidak? Hmm, saya bisa bilang nggak sepenuhnya hilang sih. Saya masih, walaupun saya misalnya nanti kerja gitu, pasti ada aja masalah yang baru yang terus muncul dalam hidup saya sendiri.
eee, apa kerja itu solusi salah satu cuma solusi satu-satunya menurut kamu? Menurut saya, kalau dari cerita yang kamu jelasin ini, kamu tuh lebih membutuhkan komunikasi sama keluarga. Karena kamu juga butuh banget temen ngobrol yang bisa dipercaya. Mungkin gak hanya kerja aja buat ngebantu ngeringanin beban, tapi kamu juga butuh teman cerita. Iya, saya juga ngerasa saya betul-betul butuh teman cerita. Apakah orang tua itu tidak pernah menanyakan gimana keadaan kamu? Nggak pernah, karena yang mereka lihat ya ya udah saya baik-baik aja gitu, nggak ada yang salah sama diri saya. Jadi mereka nggak pernah bertanya tentang apapun. Apakah kamu itu kurang dekat atau jarang berkomunikasi? Eh, Dibilang kurang dekat sih enggak. Eh, saya selalu mau ngobrol gitu tentang apa aja sama ibu saya. Cuman kalau lebih masalah ke kayak yang serius ini, saya nggak pernah ngobrol. Kayak ya Ber- hal-hal yang umum aja sih yang diobrolin, kayak tentang hari ini di rumah kenapa aja. Berarti kamu untuk masalah yang lebih private gitu, lebih milih nggak diceritain. Iya, yang private itu saya susah gitu buat ngungkapin, itu susah. Untuk komunikasi sama ayah itu juga susah karena saya kerja dari pagi sampai malam gitu, jadi jarang ketemu. Kalau misalnya sama ibu, kayak ibu kan pulangnya habis maghrib gitu, jadi masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol gitu. Kalau misalnya sama ayah, ayah pulang jam 11 gitu. Saya jam segitu tuh udah naik ke kamar gitu. Jadi untuk waktu ngobrol sama ayah tuh jarang banget. Kayak hampir nggak pernah. Kira-kira apa sih yang kayak kamu rasain gitu? Kan kurang komunikasi nih sama ayah. Berarti kamu kurang dekat dan kurang ngejalin eh, hubungan yang baik kan? Kira-kira gimana sih perasaan kamu? Eh, Sedih sih. Pasti kayak, apalagi saya anak perempuan gitu kan. Kayak harus membutuhkan kasih sayang seorang ayah gitu. Saya dapat kasih sayang seorang ayah. Cuman untuk pendekatannya itu susah. Karena saya juga udah gede, atau udah dewasa, saya juga ngerasa punya rasa yang, kalau misalnya ngobrol bareng gitu, saya ngerasanya bakal canggung banget gitu. Beda kalau misalnya saya ngobrol sama ibu. Karena emang dari dulu saya deketnya sama ibu. Eh, Terus juga kan biasanya kadang di dalam hidup kita nih kita sering ngerasa cemas nih. Hmm, Kamu tuh kira-kira kamu tuh ngerasa cemas tuh saat ketika sedang apa atau sedang melakukan. Kalau untuk akhir-akhir ini saya ngerasa cemas itu ketika saya mikir, saya kan sekarang semester 6 nih, gitu. Bentar lagi wisuda, gitu kan. Terus saya cemas banget kalau misalnya mikirin abis lulusnya saya bisa kerja atau enggak, saya bisa langsung keterima kerja atau enggak. Itu sih yang bikin saya cemas. Saya takutnya perjuangan saya selama ini malah jadi sia-sia. Terus kira-kira ada nggak sih hal yang pengen kamu ubah nih dalam diri kamu biar nggak terlalu berpikiran overthinking? Hmm, ya saya pengen ubah cara berpikir saya sih. Saya pengen
ngubah kalau misalnya saya tuh nggak sendirian di dunia ini gitu. Masih banyak teman-teman saya yang sekiranya masih peduli sama saya kayak gitu. Saya pengen ngubah pikiran negatif itu sih. Ya, Hmm. kadang saya mikir kalau misalnya, oh nggak enak juga mikir mikir kalau misalnya saya tuh sendirian di sini, saya nggak punya siapa-siapa gitu. Sedangkan teman saya di luar sana tuh bisa dibilang lumayan banyak. Biasanya kan nih, biasanya kan di lingkup teman kamu nih, biasanya tuh ya orang lain tuh suka sama kamu tuh karena nggak. Menurut saya, yang orang lain suka dari diri saya itu karena saya suka ngelucu gitu ya, suka ngelucu. Jadi saya berpikiran karena sisi diri saya yang suka ngelucu ini, saya berpikir orang lain juga senang gitu kalau misalnya saya ngelucu kayak gitu. Berarti kamu ini orangnya tuh nggak pernah menunjukkan kalau kamu tuh sedang sedih saat di luar. Iya, betul. Saya nggak pernah nunjukin kalau misalnya saya lagi sedih atau lagi ada masalah di luar rumah. Saya pasti melampiaskannya ya di kamar ini. Hmm, Seandainya nih kalau kamu em, udah bisa ngerubah dalam diri kamu ini kan udah bisa ngubah pola pikir gitu. Kira-kira em, akan gak sih gitu ke depannya lebih baik lagi? Hmm, kalau masalah ini tergantung pola pikirnya ya. Kalau misalnya saya ngubah ke pola pikir yang jauh lebih positif, saya ngerasa saya bisa berubah gitu. Saya ngerasa bakal seneng banget gitu. Cuman kalau misalnya sebaliknya ke pola pikir yang negatif, ya makin hancur saya capek. Hmm, Kalau misalkan buat sekarang ini ya, em, kira-kira tuh kamu pernah nggak kayak merasa depresi banget karena tugas kuliah selain masalah di perekonomian? Ngerasa depresi banget sih, gak terlalu banget gitu. Maksudnya depresi iya, karena kan banyak tugas juga, terus ditambah perekonomian juga kayak gini, jadi ya ngerasa bentrok aja gitu di otak. Jadi kayak ngerasa nggak ada jalan keluarnya, ya udah satu-satunya mikir yang kayak gitu, yang hal-hal yang enggak. Tadi kan kayak yang kamu bilang kan kedua orang tua kamu itu kan bekerja ya, dan adik-adik itu kamu yang ngurus. Jadi gimana sih cara kamu nge-handle urusan kuliah sama untuk ngurus adik-adik kamu? eh Kadang-kadang saya suka tinggal gitu kuliahnya, bisa tinggal gitu untuk keperluan kayak jemput jemput sekolah, terus juga beli lauk gitu. Saya kadang suka tinggal kuliah sih. Kalau kalau enggak ya minta tolong sama adik saya yang kedua, gantian. Tapi kalau kayak gitu itu menghambat perkuliahan kamu nggak? Menghambat, pasti menghambat. Jadi saya jadi ketinggalan info gitu. Yang saya tinggal pergi tadi tuh lagi ngebahas apa gitu. Saya ngerasa menghambat. Cuman kalau misalnya nggak kayak gitu, ya saya juga mikir nggak ada jalan lain, jalan keluar lain selain itu. Berarti dari keterlambatan itu gimana cara kamu nangani? Dari keterlambatan itu, ya paling saya nanya-nanya sih sama teman kayak tadi lagi ngebahas apa, ada tugas apa, kayak gitu.
Berarti kamu bisa sharing sama teman kamu yang udah deket ini. Nah, iya, saya suka sharing-sharing. Sama teman yang ini tuh sharing terkait pekerjaan dari kampus gitu, kayak tugas-tugas aja atau hal pribadi pernah kamu ceritain? eh Tugas-tugas iya, hal-hal pribadi juga iya. Cuman hal pribadinya nggak yang mendetail banget. Hmm, jadi kesimpulannya ya menurut saya kamu tuh mulai coba buat membuka diri untuk orang sekitar. Jadi jangan kayak terlalu tertutup. Kayak kalau kamu ada masalah yang ingin diceritain, ceritain sama orang terdekat kamu. Contohnya ke ibu kamu. Jangan dipendam sendiri kan. Akibatnya itu kamu itu jadi ngerasa pengen ada kepikiran buat bunuh diri kan. Kalau dari saya cukup itu aja. Iya, terima kasih atas solusinya. Kedepannya saya akan lebih terbuka lagi dengan orang sekitar.